Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan pertemuan rutin P2K2. Insya Allah modul yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi kita di sini akan melatih bagaimana cara kita mengelola keuangan sehari-hari. Di sini ada yang punya usaha? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita akan melatih hanya sebatas untuk perencanaan pengelolaan keuangan. Jadi perencanaan usahanya tidak ada karena hari ini ibu-ibu ini hanya ada penghasilan, tidak ada usaha sama sekali. Jadi ada pun yang ada yang pengen punya usaha. Jadi ada ya. Jadi kalaupun tidak ada usaha, setidaknya ibu pengen punya usaha. Jadi kita akan belajar sekalian juga dengan rencana usaha. Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini, kita sudah menonton video tadi terkait dengan Ibu Lili namanya. Ibu Lili itu tidak merencanakan keuangannya, pengelolaan keuangannya tidak dia rencanakan sebaik mungkin. Jadi pas ada pengeluaran, anak-anaknya minta, dia sudah kehabisan uang dengan ada, karena dia tidak melakukan perencanaan usaha seperti ini. Terus pada video kedua dicontohkan di situ, jadi Bu Lili sudah merencanakan usaha. Jadi ada usaha yang dia rencanakan. Jadi ada uangnya dia sisihkan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya yang paling penting itu untuk kebutuhan. Keinginan bisa kita tunda. Keinginan, kebutuhan itu kebutuhan yang artinya itu kebutuhan sangat mendesak. Jadi kebutuhan untuk sehari-hari kita. Misalnya beras, kalau beras itu kan otomatis kalau kita tidak beli, otomatis tidak bisa makan, bisa jadi kelaparan. Kalau keinginan bisa saja kita tunda, misalnya mau beli HP, mau beli sepeda atau sepatu baru anak, bisa kita tunda. Itu keinginan. Keinginan itu kita tidak sampai membuat kehidupan kita itu terbengkalai. Tapi kalau kebutuhan jelas akan, kalau kita tidak penuhi, jelas akan repot urusan kehidupan kita sehari-hari. Karena ini sangat penting sekali. Contohnya di sini ya. Di sini nih Ibu Lili ini melakukan perencanaan pengeluaran setiap harinya. Jadi kalau ada ibu-ibu punya uang, yang penghasilan tiap bulan di sini tidak ada. Nggak ada. Jadi penghasilan setahun sekali. Jadi kalau ada uang setahun sekali, ibu-ibu bisa merencanakan pengeluaran selama rentang waktu sampai masa tanam. Nah, masa tanam kan baru ada uang ya, maksudnya dari hasil pergi istilahnya tanam jagung. Jadi di sini Ibu Lili ini dia rencanakan kayak setiap harinya dia rencanakan uang jajan, tabungan, listrik dan segala macam. Di sini nih ada beberapa pengeluaran dan kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan. Mata tanya itu yang mana yang dapat disebut dengan kebutuhan ibu ini, Ibu Lili ini. Contohnya di sini yang mana? Itu kebutuhan. Bisa lihat? Yang kebutuhan. Listrik.
kebutuhan. Kebutuhan saja. Kalau keinginan yang mana? Keinginan. Kalau kan sudah jelaskan tadi, keinginan itu bisa ditunda. Kalau kebutuhan jelas harus dipenuhi. Ini contohnya ya. Nah, pokoknya yang untuk kebutuhan itu yang pertama yang paling kebutuhan masak setiap hari, listrik. Kalau pusat telepon ini bisa kita tunda, bisa telepon nanti kalau ada uang bisa kita isi pulsa, kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi kalau masak ini kalau tidak ada sama sekali otomatis kita tidak bisa makan. Ya. Kalau susu ita ini masih kita tunda. Nah, kalau susu anaknya ini misalnya kalau tidak ada uang bisa kita tunda atau kita ganti dengan yang lain. Nah, bayar utang kayak dan ya kebutuhan itu. Nah, kebutuhan kalau kita tidak bayar repot sama orang yang jadi perlu kita bayar. Nah, kalau ini untuk tas baru bagus ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Terus rokok. Jelas ya. Terus kalau arisan ini gimana? Keinginan. Bisa kita tunda, misalnya kita bisa rembuk sama ketuanya atau apanya kalau belum ada uang bisa kita tunda. Pokoknya ibu-ibu sudah tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jadi itu harus dipisahkan dulu ya, supaya nanti kayak di video tadi kehabisan uang. Anaknya mau ini mau itu tidak ada. Nah, karena tidak ada rencana seperti tadi itu, rencana usaha, perencanaan pengeluaran. Jadi kayak ibu tadi kan contohkan pakai amplop itu supaya uang yang kita pisahkan itu sudah kita ambil lagi karena sudah sesuai dengan kebutuhan. Itu hasil dari kalau kita ambil otomatis akan berkurang di luar untuk memenuhi kebutuhan itu lagi. Jadi sudah tidak ada. Nah, itu yang perlu dihindari. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi demikian yang bisa Mada sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan, pengeluaran di terus setiap hari. Jadi seperti ini contohnya. Demikian yang bisa Mada sampaikan. Jadi tapi Mada kepengen mohon dari hasil dari pengetahuan yang kita Mada sampaikan tadi, jadi diusahakan dilaksanakan itu ya. Jangan sampai seperti contoh di video tadi, jadi pengeluarannya habis, uangnya habis, mau ini tidak ada lagi kalau sudah habis karena tidak ada direncanakan seperti itu. Jadi kalau kita dipraktekkan di rumah, sama-sama kita belajar supaya keuangan dari kita bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Demikian yang bisa Mada sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.